Persaingan Joker dan Spade berlanjut. Mereka berdua sama-sama mengincar patung es Odin yang berada di lantai 88 Valhalla Tower. Seperti biasa, Inspektur Oniyama yang selalu gagal ikutan juga ke situ. Ia dan anggotanya bersembunyi di atap untuk menunggu Joker dan pesawatnya. Tetapi kali ini Joker akan menggunakan alat buatannya yang bernama balon pump untuk membuat balon gede sebagai penyangga patung es dan akan menggendingkannya keluar. Saat sampai di Valhalla, Joker ngelihat Spade, jadinya mereka gelut. Tak sengaja balon pumpnya kepencet. Joker dan Spade terdorong keluar dari lift. Tinggal Dark A dan Hachi di lift ke lantai 88. Sesampainya di sana, gedungnya kebakaran. Joker dan Spade segera menyusul ke lantai 88 menggunakan tangga darurat. Situasinya gawat, apinya menyebar dengan cepat ke lantai lainnya. Tangga daruratnya pun hancur. Saat mereka sampai di lokasi patung es itu, di sana banyak orang yang mengungsi akibat api. Helikopter penyelamat datang ke atap untuk berusaha menyelamatkan pengungsi di lantai 88. Tapi karena api yang sangat besar, mereka tak bisa turun. Dan hanya kelompok Inspektur Oniyama yang ada. Pengungsinya mulai putus asa. Joker dan Spade punya ide gila untuk menyelamatkan diri. Mereka akan menggunakan balon pump untuk memompa balon super gede di bawah lift. Lalu setelah semua orang naik, tali liftnya diputus. Liftnya pun terjun bebas hingga menimpa balon raksasanya. Akibatnya liftnya terlontar hingga ke atas. Dan liftnya pun mendarat dengan mulus di atap, tepat di hadapan helikopter penyelamat. Setelah itu, Joker, Hachi, Spade, dan Dark A kabur menggunakan balon meninggalkan Inspektur Oniyama di situ. Setelah apinya padam, mereka berempat datang lagi untuk nyuri patung es Odin. Hachi yang merupakan turis Joker punya dua tugas utama. Yang pertama adalah untuk memasak. Tugas keduanya beres-beres. Saat ia membereskan kamar Joker, ia menemukan kunci. Melihat kunci itu, Joker teringat akan orang tuanya dahulu saat ia masih kecil. Dahulu ia melihat kunci itu bersama patung dewa pengatur waktu. Joker kecil pengen banget sama kunci itu. Ayahnya pun ngasih tugas buatnya. Ia akan sembunyikan kuncinya dan meminta Joker untuk mencarinya. Setiap hari Joker berusaha dan selalu gagal. Suatu hari orang tuanya pamit untuk kepergian bisnis dan akan balik dalam waktu 3 hari. Ayahnya memberikan petunjuk untuk lokasi kuncinya. Mengikuti petunjuk itu, Joker menemukan tumpukan kartu. Ia pun perlahan-lahan membongkar rahasia dari kartu itu. Hingga pada hari ketiga, yang datang bukan orang tuanya, tetapi pemberitahuan bahwa pesawat ayahnya telah menghilang. Dewa pengatur waktu yang disimpan ayahnya mengundang banyak pencuri, yang selalu digagalkan oleh Joker muda. Hingga ia mendapatkan kartu pemberitahuan dari Kaito Silverhead kalau ia akan mencuri dewa pengatur waktu. Malamnya Silverhead pun datang. Itulah awal mula Joker berkenalan dengan Kaito, yang merupakan profesi maling yang akan memberitahukan tujuannya sebelum beraksi. Dengan peralatan dan jebakannya, Joker muda berhasil menangkap Silverhead. Ia lalu mengikatnya dengan kabel di berangkas. Saat itulah pintunya berbunyi. Saat ia periksa, orang tuanya sudah datang. Orang tuanya pun buru-buru mengajak Joker ke ruang harta. Sikap orang tuanya sangat aneh. Joker muda jadi waspada. Karena ternyata mereka adalah Profesor Clover yang tujuannya mencuri patung dewa pengatur waktu. Joker muda berusaha melawan, namun ia tertangkap. Kaito Silverhead muncul dan meminta agar Joker dilepaskan, dan ia akan membantu Clover. Mereka pun percaya dengan bantuan Silverhead, teka-teki ayahnya terselesaikan dengan mudah, dan kuncinya berhasil didapatkan di foto keluarga. Berangkasnya dibuka, dan patung dewa pengatur waktu ditukarkan dengan Joker muda. Setelah mendapat patungnya, Profesor Clover malah memerintahkan asistennya untuk menyerang mereka. Silverhead menghadapi mereka dengan kabel listrik yang dipakai Joker untuk menyetrum maling. Profesor Clover lalu mengeluarkan pistolnya. Melihat pistol itu, Joker sudah menyerah, tapi Silverhead menyemangatinya kalau ia sebagai Kaito akan membuat suatu keajaiban. Tiba-tiba seluruh besi di ruangan tertarik ke arah berangkas. Begitu pula Profesor Clover yang pakaiannya terdiri dari besi.
Tadi saat Joker menangkap Silverhat, ia ikat dia ke brankas dengan kabel. Dan setelah kabelnya dialiri listrik, membuatnya jadi magnet. Saat itulah patung dewa pengatur waktunya jatuh dan pecah. Profesor Clover kehilangan minat. Asistennya lalu melemparkan bola cahaya. Dan setelah itu mereka hilang. Silverhat pun pamit pergi. Joker menghadiahinya patung tadi. Lalu ia menyelinap ke pesawat. Setelah terbang, ia nongol dan meminta Silverhat untuk menjadikannya sebagai murid, karena ia ingin menjadi Kaito yang keren. Dunia dibuat heboh oleh aksi pencurian yang sangat brutal oleh seseorang yang bergaya ala Joker. Joker yang baru bangun tidur, geram dibuatnya. Ia dan Spade bekerja sama akan menangkap si pengacau di aksi berikutnya saat akan mencuri mahkota Gemini di Moonlight Grand Hotel. Pihak kepolisian pun turun tangan untuk mengamankan Moonlight Grand Hotel. Inspektur Oniyama yang selalu gagal juga turut serta. Joker dan Hachi menyamar sebagai wartawan ke dalam hotel. Begitu waktunya tiba, lampunya mati dan setelah hidup, mahkota Gemininya sudah raib. Wartawan Joker lalu menunjuk Ginkgo dan menuduhnya sebagai pencuri dengan bukti jejak sepatunya. Karena tadi saat mati lampu, Joker menabur pasir di situ. Ginkgo palsu lalu menunjukkan wajah aslinya. Ia sebut namanya Shadow Joker. Ia meniru Ginkgo saat memeriksa toilet tadi. Polisi lalu mengepungnya, dibalas dengan tembakan laser Shadow. Setelah itu, ia ledakkan dinding dan kabur dengan payungnya. Inspektur Oniyama mengejarnya. Ia melompat dan bergantungan di kaki Shadow. Karena beratnya, payungnya tidak bisa terbang. Shadow lalu menembakkan laser ke dada Inspektur Oniyama hingga ia terjatuh ke kolam renang di bawah. Joker pun turun tangan dan menyerang Shadow. Di saat mereka bertarung, Hachi berniat mencuri mahkotanya. Tapi ia tertangkap oleh Shadow. Joker pun segera menyerah. Saat Shadow hendak menghabisinya, Oniyama naik dari kolam renang dan melemparkan borgol pada Shadow. Tapi borgolnya salah sasaran dan mengenai pohon kelapa. Ia lalu tarik kelapanya dan memanfaatkan gaya tarikannya untuk meluncur dengan cepat ke arah Shadow. Lalu menendangnya ke tanah. Oniyama dan Joker lalu mengepung Shadow. Setelah itu, Oniyama yang rupanya tiruan Joker menampilkan wajahnya. Jokernya juga merupakan tiruan dari Spade. Mereka berkomplot untuk menangkap Shadow. Saat itulah Oniyama yang asli datang. Shadow segera kabur dan melompat dari gedung itu, menaiki helikopter. Ia berpesan pada Joker kalau ia akan melakukan pembalasan lagi. Joker dan Spade juga ikutan kabur dari Oniyama. Kisah Joker berlanjut ke episode 7. Harta incaran Joker kali ini adalah permata Scarlet Heart yang ada di pulau terpencil. Tepatnya di suatu tempat di puncak gunung yang ada di pulau itu. Ketika mereka mendaki gunungnya, ada helikopter yang lewat. Setelahnya mereka dilempari batu sama anak-anak desa yang mengira Joker sekompotan sama heli tadi. Dari situ, Joker dan Hachi masuk ke tengah gunung dan menyaksikan orang-orang berkostum Clover mengikat serta membawa orang dewasa. Anak-anak yang ada melempari mereka dengan batu dan ditangkap juga. Pemimpin orang-orang aneh itu lalu keluar. Ia bernama Jenderal Mambo dan memerintahkan bawahannya untuk fokus mencari permata Scarlet Heart. Seorang bawahan lalu datang membawa batu bertulis yang ia dapat di rumah seorang warga. Isinya berupa petunjuk lokasi harta itu. Merasa telah ditipu, Jenderal Mambo hendak menghukum warga desa. Saat itulah Joker datang dan menendangnya. Lalu ia curi batunya kemudian kabur bersama Hachi. Karena lelah mendaki gunung di awal membuat mereka kelaparan. Spade juga mengincar harta yang sama. Mereka bertemu dan menjalin kerjasama, sembari asisten mereka memasak makanan. Esok harinya mereka pergi ke patung dewa. Di sana ada tempat yang cocok untuk batunya. Kemudian pasukan Clover aneh datang dan menembaki mereka. Tujuannya untuk mengambil batu bertulis Joker. Spade kemudian mengkhianati Joker. Ia tembak dadanya dan curi batu itu. Lalu ia serahkan kepada Jenderal Mambo. Batunya pun dipasang di tempatnya. Patungnya kemudian bergerak dan memunculkan wajah seram. Dan tangannya menekan ke arah Jenderal Mambo. Menekan mereka semua ke lantai. Joker lalu muncul dengan tubuh segar bugar. Adegan tadi cuma rekayasa mereka sama Spade.
untuk menguji jebakan di patung itu. Yang ditembak Spade tadi juga hanya kantong darah. Mereka lalu mengambil batu bertulisnya dan pergi ke lokasi yang benar, yaitu bayangan yang ditunjuk oleh patung dewa saat sore hari. Di sana ada tempat yang pas untuk batunya, dan saat dimasukkan, memunculkan peti batu berisi permata Scarlet Heart. Joker dan Spade jadinya rebutan permata itu. Hingga seorang tetua desa datang dan berkata bahwa ada legenda tentang permata Scarlet Heart, dan siapa yang memegangnya ialah pahlawan desa. Mereka pun kemudian dibawa ke tengah desa dan dijamu dengan banyak makanan. Sedangkan permatanya diambil kembali oleh warga untuk disimpan.